Chapter 982 Penyihir Bizarro vs Parasit. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah taman, pemandangan di area tersebut dengan sendirinya terpantul dalam pikiran Klein. Di sudut gelap yang tersembunyi oleh bunga-bunga, tikus-tikus abu-abu putih berputar-putar liar seolah-olah sedang kerasukan. Mereka terus mengskueak saat berusaha mendorong sesama mereka dan memasuki area inti. Di area inti terletak seekor tikus abu-abu sebesar kucing Longshorthair dewasa, sebuah ras kucing tertentu. Matanya sedikit merah seperti darah yang membeku. Ekor tikus itu bergerak-gerak cepat, tampaknya berusaha melampiaskan perasaan marah yang ada di dalamnya. Dan setiap kali tikus-tikus berukuran biasa mendekat, ia akan menangkap dan menggigit mereka hingga mati, menyebabkan mayat tikus menumpuk di sekelilingnya. Namun, meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan tikus-tikus lain untuk menyerbu ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Klein tiba-tiba memiliki dua pemikiran. Pertama, peningkatan intuisi yang diberikan oleh kabut abu-abu adalah berkah bagi seorang penyihir Bizarro dalam mengendalikan spirit body threats. Ini tidak tampak jelas di area terbuka di mana pemilik spirit body threats dapat segera ditentukan, tetapi di dalam kota yang ramai atau tempat dengan banyak bangunan. Penyihir Bizarro yang tidak memiliki penglihatan sinar X tidak dapat menentukan pemilik spirit body threats yang terkelompok dari jauh. Hal ini membuat sulit untuk mengunci musuh dengan akurat kecuali mereka melakukan sesuatu yang khusus, membuat mereka menonjol dari yang lain. Tentu saja, penyihir Bizarro juga bisa mengabaikan kemungkinan kerusakan sampingan dan mengendalikan target mereka secara sembarangan. Kedua, demigod jalur marauder yang menjangkit tikus tersebut sudah berada di ambang kehilangan kendali. Tidak hanya ukurannya beberapa kali lebih besar dibandingkan saat Arodes menunjukkan, tetapi kondisinya tampak sangat tidak stabil. Ia dipenuhi dengan aura yang ganas dan gila. Syukurlah, aku datang tepat waktu. Jika aku menunggu beberapa minggu, siapa yang tahu tragedi macam apa yang akan terjadi? Sebuah pemikiran melintas di benak Klein saat benang hitam ilusi muncul di depannya. Saat itu, dia berjarak kurang dari 50 meter dari tikus yang bermutasi, membuatnya sepenuhnya mungkin untuk mengendalikan spirit body threats. Dan pada saat itu, tikus besar berbulu licin tersebut menyadari sesuatu. Ia buru-buru berdiri dan mengarahkan kepalanya ke arah dapur. Sebuah kilatan muncul di mata merah gelapnya, seketika membuat pemuda yang mengenakan topi sutra dan jas hitam tersebut terhenti di tempatnya. Ia telah mencuri pikiran utama dari penyerang selama 2 detik berikutnya, meninggalkan pikirannya kosong. Selain itu, ia tidak melakukan tindakan lanjutan yang seharusnya dilakukan oleh sekuens 5 Dream Stealer. Tepat setelah itu, tikus ini mengangkat anggota depan kanannya dan berusaha mencuri kekuatan Beyonder musuh. Pada levelnya, ia dapat mencuri 3 kekuatan Beyonder dari target yang sama dan memilikinya selama 2 jam. Tentu saja, satu upaya dibatasi untuk 1 kekuatan. Saat itu, pikiran tikus raksasa tersebut berubah menjadi sangat lambat. Tindakan menggunakan kekuatannya tampak terikat oleh tali-tali tak terlihat, membuatnya terlihat sangat lesu. Kontrol awal atas spirit body threats telah diperoleh. Keberhasilannya dalam mencuri pikiran German Sparrow dan membuatnya tertegun hanyalah ilusi penciptaan seorang penyihir Bizarro. Sebelum Klein benar-benar mulai mengendalikan spirit body threats-nya, Klein sudah bertukar tempat dengan Enuni. Sebagai sebuah boneka, ia tidak memiliki kesadaran diri atau pikiran, sehingga kebal terhadap kekuatan Beyonder dari Towok Usurpation. Bagaimana sesuatu yang tidak ada dapat dicuri? Dan untuk menipu demigod jalur marauder, Klein telah menggunakan kekuatan ilusi yang telah mengalami peningkatan kualitatif. Ia juga sengaja membuat Enuni, yang mengenakan penampilan German Sparrow, berakting sesuai. Saat ini, ia berada di luar Manor Musmah, jarak garis lurusnya dari tikus raksasa tersebut melebihi 500 meter.
Namun, ini tidak menghalanginya untuk mengendalikan spirit body traits lawannya. Ini karena seorang penyihir Bizarro dapat memberikan kekuatan beyondernya kepada bonekanya. Ini termasuk kontrol atas spirit body traits, inti untuk mengubah target menjadi boneka. Ini juga berarti bahwa jika tidak ada pembatasan lain, seorang penyihir Bizarro dapat menggunakan bonekanya dan memperluas kontrol spirit body traits dari 150 meter menjadi jangkauan tak terbatas. Setelah semua, selama ada boneka yang ditempatkan setiap 1000 km, ia dapat mengandalkan memperluas pengaruhnya dengan memberikan kekuatan beyondernya. Tentu saja, tidak ada kemampuan di dunia ini tanpa pembatasan. Di satu sisi, jumlah maksimum boneka Klein adalah 50, dan saat ini tidak mungkin untuk melebihi jumlah ini. Di sisi lain, satu-satunya hal yang tidak dapat diberikan oleh penyihir Bizarro kepada bonekanya adalah kemampuan untuk berpikir dan memiliki kesadaran diri. Oleh karena itu, batas penggunaan boneka untuk mengendalikan boneka adalah batas kendalinya atas boneka, 1000 meter. Begitu ia melampaui jangkauan ini, boneka tersebut tidak akan dapat melakukan apa-apa. Selain itu, dengan memberikan kekuatan beyondernya kepada bonekanya, seorang penyihir Bizarro secara efektif memisahkan magot yang terkait dengan bentuk makhluk mitologisnya. Itu dipindahkan ke dalam tubuh boneka melalui spirit body traits. Kecuali ia telah mempersiapkan dengan memberikan magot tambahan yang sama kepada boneka yang sama. Boneka tersebut tidak memiliki cara untuk memisahkan magot lain saat mengubah boneka baru atau memberikan kekuatan beyondernya kepada boneka baru. Dan saat ini, Klein hanya bisa membagi maksimum 50. Melampaui angka ini memberikan beban besar pada spirit bodinya dan menghasilkan tanda-tanda bahwa jiwanya fracturing. Pemulihan tidak mungkin tanpa perawatan yang efektif, dan ada kemungkinan tidak pulih, bahkan dengan perawatan yang sangat baik. Ini hanya akan meningkatkan kemungkinan kehilangan kendali. Oleh karena itu, melalui eksperimen Klein, jarak maksimum yang bisa ia kendalikan spirit body traits adalah 1000 plus 150 meter. Dan untuk bisa sepenuhnya mengendalikan boneka baru, ia harus berada dalam jangkauan 1000 meter. Pada saat yang sama, jika boneka tersebut mati, magot di dalam tubuhnya akan kembali ke tubuhnya sesuai dengan hukum konvergensi karakteristik beyonder. Namun, ada kemungkinan mengalami kehilangan jika prosesnya terputus. Sementara tindakan demigod jalur Marauder menjadi lambat, tikus-tikus yang sebelumnya diubah menjadi boneka bergegas keluar dari sisi Enuni. Mereka mengarah ke taman dan membuka mulut mereka berusaha menggunakan air cannon untuk membersihkan lokasi target. Tiba-tiba, kilauan merah gelap menyala di mata tikus raksasa tersebut. Seketika, German Sparrow muncul di sudut gelap taman, di tengah-tengah tikus-tikus mati. Adapun demigod jalur Marauder, ia telah tiba di dalam dapur tempat banyak barang ada di atas meja. Ia telah mencuri posisi German Sparrow. Bang, bang, bang. Boneka tikus menembakkan air cannon mereka tanpa bisa berhenti di tengah jalan, menghantam tempat di mana German Sparrow berdiri. Itu membuat tanah berhamburan dan melemparkan bunga-bunga ke udara. Hal ini mengejutkan para pelayan di manor saat tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa berlari panik mencari perlindungan. Seluruh taman diratakan oleh air cannon, mengurangi lapisan tanah di dalamnya. Jika Klein tidak mengarahkan serangan ke arah itu, mungkin bangunan utama manor akan runtuh. Di tengah debu yang beterbangan, tikus-tikus tergeletak terpotong-potong, tetapi German Sparrow tetap berdiri di sana, tidak terluka. Pemenang Enuni baru saja melepaskan semua keberuntungan baik yang telah ia kumpulkan. Namun, kontrolnya atas spirit body traits tikus raksasa tersebut telah terputus sebagai akibatnya. Dan jumlah spirit body traits terbatas. Boneka tikus tidak dapat saling mengganggu, karena hal itu bisa menciptakan kekacauan dan membatalkan satu sama lain. Guru Hazel,
demigod jalur Marauder mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Kemudian, ia berbalik dan mengangkat lengan depan kanannya ke arah German Sparrow, seketika mencuri kekuatan Beyondernya untuk mengendalikan Spirit Body Threads. Sebagai seorang demigod sequence 4, ia dapat dengan akurat mencuri kekuatan target. Biasanya, ada 3 opsi, dan dengan pemahaman yang lebih baik, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Dan kali ini, keberuntungannya cukup baik. Tentu saja, jika level target jauh lebih rendah, dan jika ia jelas mengetahui situasi target, ia bisa mencuri apapun yang ia inginkan. Saat ia menurunkan kaki kanannya, demigod jalur Marauder mengangkat kaki kirinya. Boneka tikus terkulai ke tanah dan hampir tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Ini adalah pencurian berskala besar yang mencuri kemampuan tikus untuk berjalan. Tepat setelah itu, tak terhitung banyaknya simbol magis muncul di mata merah tikus raksasa. Ia cepat mendekripsi teka-teki dan menemukan di mana Klein berada. Dengan kilauan merah, ia mengangkat kedua kakinya dan seketika muncul di samping Klein. Kali ini, ia telah mencuri jarak antara keduanya. Saat itu, pemuda berwajah tipis di depan tikus tersebut menghilang. Menggantikan posisinya adalah seekor tikus abu-abu. Dan di sekitar pohon-pohon yang mengelilinginya, cacing mulai merayap keluar saat mereka membuka mulut mereka. Bang, bang, bang. Air cannon membombardir tikus raksasa dan tikus biasa. Sementara Klein mengendalikan boneka-boneka di Manormus, ia tidak melupakan untuk mengubah boneka baru di sekitarnya. Ini adalah, setelah semua, sifat dasar seorang penyihir Bizarro. Kemudian, dengan menukar tubuhnya dengan sebuah boneka, ia telah menyiapkan sebuah jebakan sederhana. Debu dan tanah melambung tinggi ke udara saat tikus yang dijangkit demigod jalur Marauder sepenuhnya terendam oleh itu. Setelah semuanya tenang, aroma darah yang kuat tercium dari kawah besar. Ada potongan daging di mana-mana. Apa ini? Klein melihat pemandangan yang dipenuhi ledakan dengan mata boneka-bonekanya di sekitarnya. Namun, ia segera mengerutkan kening karena tidak ada tanda-tanda karakteristik Beyonder muncul. Saat pikirannya berputar, Klein mengeluarkan sebuah koin emas dan menjentikkannya. Saat koin emas itu mendarat, gambaran-gambaran muncul dalam pikirannya, wahyu dari astral projectionnya. Dibandingkan dengan masa lalu, sebagai seorang demigod, Klein bisa menggunakan ramalan sederhana seperti ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi.